Senyum kita terhadap saudara kita adalah sedekah. Lantas bagaimana dengan seuntai senyum yang terus merekah sepanjang hari dari bibir seorang istri kepada suaminya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik kali ini insyaallah kita akan membahas tentang berbakti kepada seorang suami. Dan semoga melalui pembahasan ini, kita akan semakin memahami dan menyadarinya. Pendengar yang budiman, sungguh suatu kebahagiaan bila seseorang wanita telah mendapatkan suami yang dicintai dan mencintainya. Hari-harinya tentu akan terasa indah bila ada suami yang selalu mendampinginya. Di sana ada sosok lelaki yang selalu melindungi kehormatannya, serta memberikan rasa tentram dan juga kenyamanan pada dirinya. Seorang belahan jiwa yang saling melengkapi, saling memberi, saling menerima, dan juga saling berbagi suka maupun duka. Ketentraman yang diibaratkan oleh Al-Quran sebagai pakaian yang bermanfaat, yang melindungi aurat agar tidak tampak di mata orang lain. Dan yang termasuk aurat dalam persoalan rumah tangga, yaitu tentang rahasia-rahasia suami istri yang tidak boleh diumbar keluar atau keluar dari sebuah rumah tangga. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri agar kalian cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih sayang. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri oleh seorang wanita adalah ketika datang kepadanya seorang jodoh atau pasangan yang telah ditetapkan untuk menjadi suaminya. Bisa dibayangkan betapa beratnya andai seorang wanita yang telah menginjak usia dewasa tetapi belum Allah berikan atau datangkan jodoh baginya. Karena bagaimanapun hebatnya usaha seorang manusia untuk mendapatkan pasangan, tapi jika Allah belum mengizinkan, tetap saja jodoh itu belum akan datang. Oleh karena itu rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menggenggam takdir manusia, patut dilakukan oleh setiap muslimah jika dia telah mendapatkan jodohnya. Pendengar yang budiman, adapun tujuan menikah adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepadanya dan saling menikmati kebaikan di antara suami istri. Sehingga pernikahan yang islami adalah pernikahan yang dilandasi oleh nilai ketakwaan kepada Allah taala, bukan pernikahan yang berlandaskan hawa nafsu. Rumah tangga yang dibangun dengan fondasi ketakwaan dan dilandasi cinta karena Allah tentunya akan memberikan ketenangan lahir dan batin. Saling mencintai karena Allah, saling mengingatkan untuk selalu bersabar dalam setiap kesulitan yang melanda. Dan seorang istri yang dinikahi oleh suaminya karena ada dua alasan yang dimiliki oleh istri. Dua alasan inilah yang menjadi harapan suami.
Yang pertama adalah kecantikan lahiriah. Wajah yang cantik, walaupun ini adalah relatif. Tutur katanya baik ataupun enak didengar. Kulitnya sehat dan enak dipandang. Sedangkan alasan yang kedua adalah kecantikan batin, atau orang mungkin lebih mengenal dengan istilah inner beauty. Tak kala seorang wanita memiliki kesempurnaan agama dan akhlak ataupun perangai yang baik, sehingga semakin tinggi akhlak seorang wanita, maka cinta suami akan senantiasa bertambah dan rumah tangganya pun akan lebih bahagia. Inilah kriteria wanita salihah sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar' al-mar'atu salihah idza nadhara ilaiha sarathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Maukah aku beritahukan simpanan paling baik yang disimpan oleh seseorang? Dia adalah istri yang salihah, yang apabila suami memandangnya maka ia akan menyenangkannya, dan apabila suami memerintahkannya maka ia pun mentaatinya, dan jika suaminya pergi dia pun akan menjaga amanahnya. Pendengar yang budiman, senyum kita terhadap saudara kita adalah sedekah. Lantas bagaimana dengan seuntai senyum yang terus merekah sepanjang hari dari bibir seorang istri kepada suaminya? Tentu akan lebih dari sekedar sedekah biasa. Senyum yang dipancarkan seorang istri kepada suaminya adalah pancaran kasih sayang dan juga semangat agar bisa melalui hari-hari indah dalam rumah tangga. Dan bakti seorang istri terhadap suaminya adalah wujud dari ketaatan wanita tersebut kepada Rabb-nya, serta ketundukan terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang suami tidak menyuruh untuk berbuat maksiat, maka seorang istri wajib untuk mentaatinya. Seorang istri bersabar dengan segala tugas rumah tangga yang ada, berusaha memahami kodratnya sebagai wanita, ibu dari anak-anaknya. Inilah wujud dari kepatuhan istri kepada syariat Allah, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah, yang beliau perintahkan agar senantiasa berbakti kepada suaminya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya mengandung banyak hikmah bagi kita. Begitu pula soal perintah Rasulullah kepada putrinya agar berbakti kepada suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bakti seorang istri adalah ibadah, dan pekerjaan seorang istri dalam mengurus rumah tangganya pun adalah ibadah. Begitulah seterusnya. Semua pengabdian seorang istri dalam membangun suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah adalah rentetan-rentetan pahala yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi fenomena saat ini, ketika seorang wanita telah menjadi istri, ia tidak paham bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Dia pun tidak tahu kewajiban-kewajiban untuk beribadah kepada Rabb-nya. Dan dia pun tidak paham bagaimana cara berbakti pada suaminya. Padahal untuk memasuki dunia rumah tangga, ada kewajiban besar yang mau tidak mau harus diikuti, yaitu berbakti kepada suaminya. Pendengar yang budiman, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Dan salah satu ibadah seorang istri yang mematuhi aturan Allah dan Rasul-Nya adalah dengan berbakti pada suaminya. Yakinlah wahai wanita muslimah, setiap rasa lelah yang Anda rasakan ketika Anda mengurus rumah tangga, niscaya akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang mengalir deras. Dan ada kabar gembira dari Rasulullah SAW bagi Anda, wahai wanita muslimah. Apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktunya, saum di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan.
kepada Anda wanita muslimah. Kalian adalah bagian dari pilar peradaban, pilar yang bisa mencetak kader-kader unggul, pilar yang bisa menggagas kader-kader istimewa, anak-anak yang cerdas dan takwa. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, Al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dan semoga bakti Anda kepada suami dan kesabaran Anda sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.